Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan menganalisa chart IHSG pada malam kali ini. Dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Apakah masih layak untuk di hold atau malah kita cut loss atau take profit ya. Jadi kita akan melihat pergerakan screeningan yang sebelumnya di episode sebelumnya. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk dianalisa ulang ya apa yang nanti muncul di screening menggunakan aplikasi MI Broker. Oke, langsung saja kita akan menganalisa pada tanggal 29 November 2021 ini ya. Kondisi IHSG ini bagaimana dan gimana potensi kedepannya ya. Oke, kita lihat saja hari ini dia mengalami kenaikan sebesar 0,71% ya dan berada closingan di level 6.608. Dan ini dimana dia masih tertahan ya atau masih di atas level support di 6.509 ya. Nah, kalau kita lihat ini level supportnya dia tadi sempat ya terjadi panic selling ya. Karena Jumat kemarin itu koreksinya lumayan dalam ya, sebesar 2% ya, 2,06% dan berada di level closingnya itu di 6.561 ya. Jadi banyak fear ya atau beta sentimen negatif maupun dari lokal maupun internasional gitu ya mengenai yang pertama itu yaitu adalah varian virus baru corona ya. Jadi ini fear yang sangat kuat yang menyebabkan berbagai bursa bukan hanya di Indonesia namun di Nasdaq ya, di Nikkei ya, Tokyo dan juga di Singapura, bahkan Cina juga kena ya. Namun hari ini bahkan hari ini di Asia yang tetap hijau itu bahkan hanya Indonesia ya. Yang lainnya itu Straits Time Index Singapura atau STI itu minus 1,44 dan Nikkei atau Tokyo itu minus 1,63. Ya, jadi beberapa di Asia hari ini mengalami koreksi, bahkan hanya indeks Jakarta atau IHSG yang mengalami kenaikan gitu ya. Jadi untuk IHSG ya kita bisa lihat support kuatnya itu emang di level 6.509 ya. Selain dari sebelumnya ini ya dia membentuk dan ini juga ada ya. Saya mengambilnya ini sudah lama ya mengambil garis ini di 6.005 ini ketika dia membentuk puncak tertinggi ketika Januari ya sebelum krisis farmasi ya. Nah, ini puncak tertinggi dari IHSG gitu. Jadi bisa kita jadikan supportnya. Nah, dan hari ini dia tetap kembali ya di area di atas 6.500 dan closingnya di angka 6.600 cuy. Jadi kalau kita lihat ada memang waktu pembukaan terjadi panic selling ya karena sebelumnya ini terdapat berita jadi banyak yang mungkin cut loss ya. Namun ada yang menyerok sepertinya kalau kita lihat jadi ada yang membeli lumayan banyak IHSG ini sehingga bentuknya ini seperti hammer ya kalau kita lihat candlestick hammer. Nah, ini bisa menjadi ya di seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Kalau November ini kemungkinan market bakal sideways ya. Jadi dia bakal bergerak di range antara 6.600 sampai 6.500 ya dan terbukti ya ketika saya analisa itu kalian bisa baca kalian bisa menonton SMM episode sebelum-sebelumnya gitu ya mengenai IHSG ini ya. Walaupun sempat beberapa kali dia menembus resisten di 6.600 ya, namun dia kembali lagi di area supportnya di 6.500 ya, dan ada sekitar 2 hari lagi ya sebelum menuju awal bulan yang baru. Nah, kalau kita lihat potensi di Desember ini ya bakal, kalau saya boleh memprediksi ya, kemungkinan Desember ini bakal menguat. Nah, tapi kalian jangan telan mentah-mentah ya apa yang saya bilang. Maksud saya menguat itu ketika di akhir Desember itu ya. Maksudnya adalah akan ada nggak semulus yang kalian bayangkan gitu ya. Nah, kalau kita berkaca, kita contohkan ya, kalau 10 tahun terakhir itu ya, kenapa saya bisa memproyeksikan bahwa IHSG ini bakal melanjutkan kenaikannya gitu ya. Karena kita berkaca dari data-data atau historical
Desember 10 tahun terakhir itu ya, kalian bisa cek di Stockbit atau apapun aplikasi yang kalian pakai. Nah itu dia biasanya mengalami penguatan di Desember cuy. Nah kita contohkan di oke, ini Desember 2019. Oke, nah ini juga ya Desember 2019 dari tanggal 3 ya, bahkan sampai di penutupan dia masih menguat ya Desember ya. Jadi dari sini sampai ke sini dia masih mengalami penguatan gitu. Nah kita lihat lagi ya di Desember 2020, apakah IHSG juga masih menguat ya di 2020. Nah kita lihat. Nah ini adalah tadi sebenarnya ini saya sudah rekam ya, cuman saya lupa merecord ya, jadi saya ulang lagi rekamannya. Aduh sorry. Nah oke. Nah ini adalah data tahun 2020 Desember itu ya IHSG. Nah ini yang saya maksud ya. Jadi ketika saya bilang potensinya menguat ya menguat, tapi kita nggak tahu ada koreksinya itu sedalam apa. Nah ini contoh tahun 2020 ya, pada tanggal 22 ini IHSG itu mengalami koreksi sebesar 2,3% ya. Bahkan besoknya dia lanjut, kalau ini seandainya closingnya di bawah ini ya, atau di level low-nya itu di 5.800. Nah ini dia sampai 3% ya, jadi ada sekitar 5% dalam 2 hari. Dan itu angka yang cukup besar untuk koreksi IHSG gitu ya, sebelum terjadi koreksi di Januari yang lumayan besar itu ya. Jadi ini nggak semulus yang kita bayangkan bakal naik terus gitu, namun tetap aja pada akhirnya dia tetap bakal naik gitu ya. Nah ini tetap bakal naik gitu, banding di awal Desember kan, di bawah di Desember ini di angka 5.700 ya, dan closingnya di angka 5.900. Jadi ada sedikit kenaikan ya, 200 poin untuk IHSG gitu. Nah walaupun ada koreksi ya, koreksi yang lumayan dalam gitu. Nah sama juga seperti kemungkinannya ya, walaupun naik tapi tetap ada koreksi, bakal ada potensi koreksi gitu di Desember itu ya. Jadi tetap waspada. Dan saya sarankan tetap dengan trading plan yang kalian buat gitu ya. Jalankan trading plan dengan sangat-sangat disiplin ya. Itu sangat penting bagi kalian trader sejati. Oke. Nah itu saja untuk IHSG dan pengingatnya. Semoga dapat pencerahan ya, atau gambaran untuk IHSG gitu. Potensi saya sih di atas untuk Desember ya, di atas 6.600 sih, atau tetap stabil di 6.700 sebagai supportnya. Nah itu potensi untuk IHSG. Oke, langsung saja kita melihat pergerakan harga-harga SMM episode sebelumnya ya. Jadi ada beberapa, kita akan menggunakan AMI Broker ya. Yang pertama itu adalah Pegas ya, yang baru saja kita masukkan. Nah untuk Pegas ini sebenarnya saya sudah jual ya. Saya jual waktu Jumat kemarin malahan. Ya saya jual itu ketika closingnya itu ya, sekitar segini. Nah walaupun dia sempat mantul ya kalau kita lihat di EMA 21. Oke, saya akui untuk November ini trading plan saya agak kurang bagus ya. Ada beberapa yang saya belum ini sih, yang beberapa belum sesuai dengan gaya take profit saya yang biasanya ya, karena fear ini lumayan mengganggu ya. Belum sesuai dengan, ada yang kecepatan take profitnya. Untuk CL sih saya masih konsisten, cuman yang untuk take profit yang lumayan belum stabil gitu ya. Untuk cut loss masih disiplin sih ya, karena untuk take profit yang agak-agak kecepatan ya, nanti kita akan bahas. Nah Pegas ini sebenarnya agak-agak bahaya, sebenarnya ini nggak menarik lagi ya. Nah ini saya kemarin sempat naik ya untuk Pegas, dan saya CL-nya ini bukan CL sih hitungannya, cuman big event point ya, karena saya melihat lumayan ya, dan juga chart ini jadi nggak bagus gitu ya. Nah ini saya berharap waktu dia melemah ini ada potensi naik ya, cuma kita nggak bisa memprediksi karena beritanya itu sangat-sangat mendadak ya, masalah virus corona itu.
Nah, jadi Desember ini saya nggak sempat mengantisipasi gitu ya. Apalagi saya jarang melihat ketika lagi open market gitu ya. Saya melihat ketika closing atau opening ya. Bukan ketika jam 10 atau jam 2. Nah, itu saya jarang melihatnya. Saya melihatnya ketika jam 9 atau jam 3-an. Nah, itu biasanya. Kalau tak terlalu pagi, terlalu sore ya. Dan ini saya agak melambat mengantisipasi, namun it's okay ya, saya melihatnya gitu. Untuk sekarang sebenarnya dia bakal, kalau saya lihat ya, bakal setway kembali ya, bakal setway kembali untuk pegas karena dia butuh kembali lagi untuk naiknya. Seandainya ini nggak ada fear, kemungkinan dia bakal lanjut ya untuk pegas gitu. Kalau saya lihat, cuman sayangnya dia gagal, breakoutnya gagal ya. Breakoutnya gagal, kembali lagi di area ini sih ya, di area setway-nya itu. Nah, ini jadi kurang menarik untuk saya. Bagi kalian mau masuk sebenarnya masih bisa ya, karena dia masih tertahan selagi nggak tembus di level di, kita bisa pakai yang ini di white. Nah, ini di 1500 ya, di 1458. Nah, ini bisa kita jadikan area support yang sangat kuat di bagian-bagian sini. Nah, cuman ini nggak menarik ya. Karena kemarin saya berharap ya, untuk pegas ini bakal melanjutkan rally-nya gitu ya. Cuman sayangnya, makanya saya belinya di sini kalau nggak salah ya, di sini atau di sini sih. Nah, kemudian dia naik 5%-an bahkan sampai 6% ya kemarin ya. Di titik tertinggi ini sampai 6%. Cuman saya belum sampai ke titik dimana saya harus take profit ya. Bagi kalian sudah tahu saya itu take profitnya sekian persen pasti sudah tahu lah. Jadi ini belum kena take profit saya ya gitu. Nah, sayangnya hal ini tidak, sayangnya karena saham pegas ini ya, psikologi saya terganggu ya. Nah, ini saya buka-bukan aja di saham Telkom. Hari ini dia mengalami kenaikan. Nah, Telkom ini masih oke. Dan ini masih snow-nya masih ada ya, simbol snow-nya. Nah, ini sebenarnya sangat potensinya masih bagus ya, bahkan sampai sekarang masih bagus gitu. Cuman karena ada fear tadi, rasa takut tadi, karena ini masih profit ya, saya belinya di bawah sini ya. Ini sudah saya sarankan di grup rekomendasi saya, grup free saya ya, di Telegram. Nah, ini saya sudah ngasih tahu karena grup, saya akan beli Telkom gitu. Jadi dia naik dan hari ini sayang hari ini dia kembali naik 3,2. Tadi saya pagi jam 10-an kalau nggak salah ya, saya jualnya itu dia agak sedikit naik ya, oke lah. Karena dia masih profit sekitar 4% ya, seingat saya 4% ya, ketika di bawah harga sini. Jadi saya jual. Namun closingnya itu malah naik sampai 3,2 ya. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi, saya kurang disiplin ya dalam trading plan saya, karena ini chartnya masih sangat-sangat bagus ya. Kalau kalian ikut kelas saya, nah itu saya kasih tahu bagaimana cara saya take profit gitu. Cuman karena rasa takut tadi, jadi saya kurang disiplin, saya akui kurang disiplin untuk masalah take profit. Tapi bagi kalian masih memegang Telkom, nah ini masih bagus ya, masih bagus. Dan juga saya masih bilang di grup kalau Telkom itu bagus, dan ternyata sampai sore naik gitu. Tapi it's okay karena saya masih profit, jadi nggak ada salah sih. Selagi profit nggak ada salah. Namun saya nggak akan bahas ini lagi. Saya akan melihat aja sih ya, bakal gimana gitu. Ketika ada pembalikan harga saya akan membilang nanti. Dan ini tetap masih masuk di SMM ya. Untuk pegas kita keluarkan ya di SMM. Untuk pegas kita keluarkan di SMM. Kenapa? Karena kita berharapnya dia kembali rally seperti Telkom ini ya. Sayangnya untuk pegas enggak gitu, enggak kembali rally gitu. Jadi kemungkinan fase setway. Oke, nah itu untuk pegas. Berikutnya ada DMMX. Oke, untuk DMMX dia masih setway, cuman ini masih oke. Nah, ini masih bisa masuk ya bagi kalian yang mau masuk. Ini masih oke juga. Kalian bisa tunggu sampai EMA 21 atau 13 ya, ini mendekat ya. Ya, untuk DMMX. Nah, ini dia setelah naik yang cukup tinggi ya. Dan dia kembali sideways sih kalau saya lihat ya. Nah, jadi di area level ini
dia masih tertahan gitu di range ini ya. Dari sini. Nah, untuk DMMX gitu ya. Tapi ini masih oke ya untuk DMMX, tidak gagal seperti Pegas tadi ya. Berikutnya ada MNCN ya. Hari ini mengalami kenaikan. Oh ya, untuk DMMX ini hari ini koreksi 0,69. MNCN. Nah, kita lihat oke, terlalu banyak huruf kapital. MNCN. Oke. Nah, kita lihat untuk MNCN sebenarnya it's not good ya untuk MNCN, apalagi hari Jumat kemarin ini lumayan koreksi lumayan dalam ya, 4% dan berada di level 900. Closingnya di 960-an cuy. Namun hari ini kembali naik ya. Nah, ini kalian bisa pakai seperti dia mantulnya menggunakan price action ya. Oke. Kalau secara menggunakan trading plan ya, menggunakan sistem trading saya, nah ini sudah nggak layak lagi ya. Nah, ini sudah take profit sebenarnya ketika di sini 50% dan ketika panahnya ke bawah ini sudah TP semuanya gitu. Oke, ini MNCN ya. Nah, ini kita bisa menggunakan price action cuy untuk MNCN. Sebenarnya MNCN di sini juga ada support ya kalau kita lihat. Nah, MNCN ini jadi salah satu hampir mirip pergerakannya seperti IHSG itu. Jadi ada yang nyerok ya. Ada yang membeli di bawah sini di 935. Nah, ini kemungkinan dia retest lagi ya resistennya untuk MNCN. Jadi kalau untuk masuk sih masih oke kalau saya melihat ya. Apalagi ini ada pembalikan harga gitu. MNCN. Oke sih untuk MNCN malah oke. Kalian bisa cut loss ketika di bawah sini ya. Di bawah 935 ketika closing ya. Ingat closing ya, bukan lagi di jalan gitu. Oke, kita bisa mengukur dulu ya risk and reward ya berapa. Seandainya kita beli besok di harga opennya langsung HK itu minusnya cuma 3%. Nah, ini sangat oke ya 3%, pain toleransi yang bisa kalian tahan ya. Berarti sekitar 5%an ini sudah wajib cut loss hukumnya ketika kalian membeli di harga open besok gitu. Jadi MNCN ini untuk beli sih masih oke gitu. Tapi kita MNCN ini saya keluarkan dulu ya karena tidak sesuai dengan sistem trading ya, atau sudah keluar dari sistem trading AMI broker kita. Yang masih bertahan itu Telkom dan MMX ya. MNCN kita keluarkan cuy. Oke, berikutnya ada Unilever ya. Unilever. Untuk Unilever ini saya sudah take profit karena Senin tadi ya dia pembagian dividen ya. Jadi saya kayaknya bakal turun ya. Pembagian dividen kemungkinan bakal turun ya, dan hari ini turun 1,7 ya. Saya nggak suka ya kalau trading itu banyak diganggu ada RI atau dividen. Nah, itu saya kurang suka karena biasanya itu trading plannya itu gagal itu gara-gara masalah RI maupun pembagian dividennya. Jadi saya kurang suka kalau ada hal yang begituan, jadi saya langsung jual aja. Saya jual di sini kalau nggak salah ya untuk Unilever, dan hari ini kembali melemah ya Unilever. Dan ini kita lihat dulu di sistem trading saya di AMI broker. Kita lihat Unilever gimana pandangannya. Oke. Dia untuk Unilever tertahan di EMA 65 ya. Kalian bisa lihat shadownya ini ya. Dia menahan jatuhnya harga dari Unilever sehingga membuat candle doji ya. Walaupun hari ini minus 1,70 ya. Tapi ini sangat-sangat jelek sih untuk Unilever. Jadi kita keluarkan juga Unilever. Ya, kita akan mencari saham-saham yang lain gitu. Jika tidak ada, kita tunggu sampai saham-saham yang tadi kita keluarkan itu kembali bagus gitu ya tampilannya.
Oke, berikutnya ada saham Adi. Oke, untuk Adi juga lumayan jelek ya. Nah, ini ada support yang sangat kuat ya untuk Adi. Selain EMA 65 juga ada tertahan. Nah, ini sebenarnya sebenarnya seandainya tidak ada fear ya. Nah, ini sebenarnya chart Adi ini bakal potensi bagus ya. Cuman ini koreksinya lumayan dalam dan hari ini kembali koreksi gitu. Dan juga lahannya sudah kembali memerah ya untuk Adi. Walaupun ini besok atau kemungkinan depannya itu bakal tetap naik gitu. Tapi kita keluarkan dulu juga untuk Adi ya. Kita tunggu chartnya sudah kembali bagus. Baru kita akan, ketika dia sudah terdeteksi di AFL saya, nah itu baru kita akan masukkan kembali ya. Jadi lumayan banyak ya gara-gara coronavirus baru ini banyak yang dikeluarkan. Oke, berikutnya ada Bevin. Kita lihat Bevin. Nah, Bevin ini waktu Jumat kemarin sebenarnya sudah jelek sekali ya chartnya. Dan hari ini dia menguat ya. Hari ini dia menguat sebesar 1,5. Untuk Bevin, ini juga sudah jelek sih. Juga sudah jelek chartnya. Kalau namun yang bagian sudah megang ya Bevin, kita bisa lihat supportnya. Sebenarnya banyak yang masih bisa potensi bakal rebound ya untuk saham-saham yang tadi. Cuman untuk recovery-nya nggak tahu berapa lama gitu. Cuman Telkom yang tahan ya, yang tahan bantingan gitu. Nah, untuk Bevin ini cut loss-nya itu ketika di bawah ini ya, di 940-an ini sudah wajib cut loss gitu. Di harga closing. Kalau untuk hold sih masih bisa ya untuk Bevin. Masih oke selagi nggak di bawah ini. Karena kok tembus ini chartnya sudah jelek ya. Sudah jelek dan support selanjutnya ini lumayan jauh ya di angka 810 gitu. Jadi sangat hati-hati untuk Bevin. Untuk Bevin cuy. Oke, nggak ada divergen. Nggak ada divergen. Oke, untuk Bevin sebenarnya masih oke ya. Sangat oke. Cuman ini sudah jelek chartnya. Jadi kita keluarkan dulu Bevin. Nah, jadi tinggal 2 ya untuk SMM. Gara-gara market kemarin lumayan menghajar ya. Lumayan menghajar SMM maupun dari market Indonesia. Oke, kita akan melakukan screening hari ini. Apakah ada saham-saham yang menarik? Sepertinya enggak ya. Menurut saya enggak terlalu, paling saham-saham gorengan ya. Hari ini tanggal 29 cuy. Ini tanggal 29. Kemungkinan ini saham-saham gorengan sih yang muncul ya. Oke, saya salah ngetik. Kemungkinan ini saham-saham gorengan yang bakal muncul. Trade Toto kan naiknya itu tinggi-tinggi cuy. Oke, untuk Toto ini sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, 2,7 masih it's okay. Toto ini yang jual toilet ya, Nah, Toto ini lumayan oke sih ya, volumenya juga oke, masih oke. SMKL, nah ini naiknya lumayan tinggi ya. Nah, ini juga bagus sebenarnya, sebelumnya itu bagus ya, 21,4. Nah, ini kita lambat menyadarinya untuk SLKL. Kita lanjut saja yang lain. Nah, ini Mark lumayan. Nah, ini bisa kemungkinan breakout ya. Cuman ini udah terlalu tinggi, 6%. 1200. Jawa yang hari ini naik 34,1 ya. Nah, kan jadi kebanyakan yang saham-saham yang aneh seperti ini cuy. Ya. Seperti Jawa ini yang terdeteksi. IRA kembali naik ya. Jadi kalau saham-saham apa ini, kalau masa corona ini saham-saham farmasi bakal
bakal malah naik ya. Jadi dia melawan corona. TRT bahaya 10% kenaikannya. Oke, ini sell untuk SGRO. Oke, ini nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi yang menarik cuy. Yang menarik untuk hari ini ditradingkan untuk besok, mungkin IRA yang masih oke sih, walaupun naiknya cukup hari ini 9,3, lumayan gede naiknya. Dan saham-saham farmasi ini lumayan bahaya ya. Chartnya itu nggak karuan gitu. Mungkin saham IRA ya yang lumayan sih, cuma naiknya ugal-ugalan ya. Untuk yang lain, mark ini lumayan juga ya. Apalagi jika dia berhasil breakout besok ya di angka 1225. Nah, itu di 1255 maksudnya. Nah, itu bagus ya untuk mark ini. Jadi ada mark sama IRA ya yang lumayan. Tapi saya nggak akan masuk sih ya. Nggak masuk gitu. Toto ini juga bagus ya. Toto ini juga bagus. Chartnya. Jawa ini udah terlalu tinggi sih. Oke ya, seperti dugaan saya ya, kebanyakan saham-saham yang seperti itu chartnya yang volatilitasnya itu cukup tinggi dan volumenya itu ya, kalau kita lihat itu sebelumnya itu hilang tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi banyak-banyak saham yang mudah dipermainkan ya volatilitasnya. Jadi dan ini bisa terlambat ya, sayangnya kita terlambat untuk mendeteksinya gitu. Oke, jadi itu saja sih ya untuk SMM kali ini. Semoga bermanfaat. 26 menit kalian menonton video ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih jika menontonnya sampai habis. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.